Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Withdrawalnya lancar, profitnya juga lancar ya. Di video kali ini, Andrew akan membahas tentang 5 perbedaan pasar forex dan saham ya, apa saja bedanya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang perbedaan dua instrumen ini, Andrew harap teman-teman bisa menyiapkan alat tulis supaya bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Yang kedua adalah gunakan headset atau earphone ya, supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Andrew akan menjelaskan tentang 5 perbedaan pasar forex dan saham ya. Jadi sebenarnya kedua instrumen ini tidak ada yang jelek dan tidak ada yang buruk ya. Jadi Andrew tidak bermaksud menjelekkan salah satu instrumen ya. Jadi menurut Andrew, dua instrumen ini adalah salah satu instrumen investasi yang paling banyak masyarakat Indonesia maupun di dunia yang suka gitu ya. Jadi kedua instrumen ini tentunya mereka punya keunggulan masing-masing ya. Jadi mereka punya kelebihan masing-masing ya. Walaupun memang teman-teman pasti kenalnya kalau Andrew itu lebih dikenal sebagai trader forex ya. Tetapi teman-teman harus ingat juga ya, Andrew mulai pelan-pelan akan masuk ke dalam pasar saham ya, dimana teman-teman juga mesti tahu bahwa saham itu adalah satu market yang lebih safety ya, dan juga mudah, menurut Anda lebih mudah daripada kita trading di forex. Karena kalau saham itu kan one way ya. Tentunya sekali lagi ini Andrew tidak bermaksud untuk bilang saham lebih bagus atau forex lebih bagus. Andrew akan jelaskan perbedaan kedua-duanya. Silakan nanti teman memutuskan sendiri. Teman-teman itu mau trading di forex atau teman-teman mau trading di saham ya. Oke, jadi pasar saham dan pasar valuta asing atau forex ya merupakan dua hal yang paling populer di dunia investasi. Bukan hanya di Indonesia, tapi ini di dunia ya. Jadi Andrew akan coret di sini. Andrew akan coret ya. Jadi saham vs forex ya. Sekali lagi dua-duanya ini merupakan salah satu instrumen unggulan ya. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang lebih bagus ya. Perlu digarisbawahi, dua-duanya bagus menurut Andrew ya. Jadi investasi di kedua negara pasar tersebut dianggap cukup menguntungkan, atau bahasa lebih kerennya tuh profitable ya. Nah, tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa resiko dari kedua produk tersebut juga cukup tinggi ya, resiko ya. Andrew bahas mengenai resiko. Nah, teman-teman tahu ya, yang namanya investasi pasti selalu ada yang namanya resiko. Baik itu forex maupun saham, pasti ada yang namanya resiko. Jadi, tidak ada satupun instrumen yang tidak ada resiko ya. Pasti untung itu nggak ada. Jadi, kalau teman-teman mau investasi yang pasti untung, jangan nonton video ini ya. Karena video ini tidak menjanjikan satu hal yang pasti untung, pasti profit, enggak ya. Nah, akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa pasar saham dan forex itu jelas-jelas adalah dua hal yang berbeda ya. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Oke, Andrew lanjut ya. Nah, dilansir dari Investopedia ya, forex merupakan pasar keuangan terbesar di dunia ya, dengan nilai perdagangan rata-rata lebih dari 6,6 triliun US dollar. Itu berapa rupiah tuh ya? Itu coba tulis ya. Berapa rupiah ya?
Mungkin kalau kita hitung pakai kalkulator ini nggak muat ya rupiahnya ya, gitu ya. Maka nggak heran juga banyak rumor yang berkembang di bisnis ini. Banyak orang tertarik dengan pasar valuta asing ya, karena kelebihan forex itu likuiditasnya yang tinggi ya. Waktu tradingnya juga itu 24 jam dan jumlah leverage yang diterima juga besar ya. Itu tentunya dalam hal ini itu lebih unggul daripada pasar saham ya. Jadi dari sisi likuiditas, waktu trading dan jumlah leverage yang diterima ya. Nah, berikut adalah kunci dalam membandingkan atau membedakan forex dan saham ya. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman ya. Nah, instrumen yang diperdagangkan ya. Dalam pasar saham, instrumen yang diperdagangkan adalah surat bukti kepemilikan atas perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi, apabila teman-teman membeli saham, instrumen yang teman-teman perdagangkan adalah nilai dari sebuah perusahaan ya. Nah, sedangkan dalam forex, instrumen yang diperdagangkan adalah mata uang negara di dunia. Jadi, jelas-jelas di sini perbedaannya adalah kalau kita trading saham, ya berarti kita jual beli nilai dari perusahaan. Sementara kalau kita trading forex, artinya kita sedang berdagang nilai dari mata uang negara-negara di dunia. Jadi berbeda ya tentunya ya. Berbeda dengan trading forex yang membandingkan nilai mata uang sebuah negara dengan mata uang lainnya. Nah, kalau trading saham, nilai saham sebuah perusahaan tidak dibandingkan dengan saham perusahaan lain. Jadi perlu teman-teman garis bawahi ya. Di bagian ini silakan teman-teman garis bawahi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau forex itu ya, misalnya kita contoh nih antara GBP ya. GBP vs ya USD. Ya, artinya kita sedang membandingkan mata uang GBP dengan mata uang USD. Ya, tapi kalau saham enggak. Saham itu adalah kita tidak membandingkan antara saham satu dengan saham yang lain, tetapi kita sedang memperdagangkan nilai dari sebuah saham itu sendiri, ya. Jadi tidak dibandingkan dengan saham lain. Itu catatannya, oke? Yang Andrew mau bahas selanjutnya adalah likuiditas ya. Jadi likuiditas pasar forex menjadi daya tarik buat investor ya, karena pasar ini paling liquid dibandingkan dengan lainnya karena kapitalisasinya yang sangat-sangat besar. Sementara likuiditas di pasar saham sangat bergantung pada popularitas dan kapitalisasi dari saham yang dibeli. Maksudnya likuiditas itu apa? Jadi likuiditas itu artinya ketika kita ingin menjual ya, selalu ada orang yang akan membeli. Ya, jadi sangat mudah untuk dicairkan. Sementara untuk pasar saham ya, kalau misalnya kita beli ya, misalnya contoh ya, kita beli oke, di harga 1000 misalnya, tiba-tiba harga naik menjadi 1200 misalnya, ya kan? Tapi di 1200 kalau kita mau jual ya, misalnya kita mau sell nih, oke? Tapi kalau misalnya nggak ada orang yang mau beli ya, artinya apa? Artinya harga kita juga nggak akan bisa dibeli orang, atau harga kita nggak bisa dijual. Karena untuk bisa menjual harus ada orang yang mau beli. Ya, jadi itu ya. Oke. Nah, untuk volatilitas juga ini ada sedikit perbedaan, di mana volatilitas pasar forex sangat tinggi ya. Jadi artinya harga bisa naik tinggi dengan cepat dan sebaliknya. Jadi harga untuk pergerakan forex itu lebih cepat ya, jadi naik turunnya lebih cepat. Sementara kalau di pasar saham cenderung lebih stabil dan dapat dilacak dari waktu ke waktu. Jadi di sini adalah jelas-jelas perbedaannya. Kalau teman-teman trading forex ya, mungkin hanya dalam waktu 1 hari ya, misalnya dalam waktu 1 hari itu sudah bisa ketahuan apakah kita mengalami profit atau loss. Nah ya, sementara kalau di saham ya, mungkin butuh waktu Andrew rasa 1 minggu ya, 1 minggu baru harga itu bergerak apakah profit atau dia loss. Jadi di sini ada sedikit perbedaan yang sangat-sangat mencolok, yaitu dari sisi volatilitas. Jadi kalau teman-teman mau melakukan trading, itu berarti Andrew sarankan tradinglah di forex ya. Karena kalau saham bagi Andrew itu tidak bisa untuk trading ya. Jadi kalau saham itu hanya bisa untuk yang namanya investasi ya. Dan kalau kita
transaksi di saham itu kita membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, minimal 1 minggu lah baru ketahuan. Sementara kalau forex mungkin dalam waktu 1 hari aja udah ketahuan apakah kita bisa profit atau kita bisa loss. Hal yang selanjutnya yang berbeda tentunya adalah leverage. Nah ya, jadi leverage sendiri pada dasarnya adalah penggunaan sumber dana dan juga aset perusahaan yang memiliki fixed cost atau biaya tetap. Pasar forex menawarkan leverage yang sangat tinggi, sementara leverage di pasar saham sangat kecil, bahkan tidak ada. Ya, jadi leverage di saham itu atau kita sebut dengan daya ungkit. Ya, kalau di forex itu bisa 1:100 ya. Bahkan ada yang 1:1000 ya kan? Ada. Ya kan? Nah, tapi kalau di saham ya itu mungkin 1:3 aja. Itu pun harus ada deposit 200 juta. Ya, harus ada 200 juta baru kita bisa menggunakan daya ungkit dari broker tersebut. Jadi ini ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda tentunya ya. Lalu dengan waktu trading ya, waktu trading ini juga sangat-sangat berbeda teman-teman ya. Jadi perbedaan yang lain antara saham dan forex adalah pada saat waktu trading ya. Jadi waktu trading ini teman-teman bisa lihat di slide. Sesi trading untuk saham dibatasi pada saat jam-jam bursa ya. Jadi jam buka tutup bursa saham itu di setiap negara tentunya berbeda-beda. Sementara kalau di forex ya, kita bicara mengenai forex tentunya ya teman-teman. Nah, di Bursa Efek Indonesia BEI pada Senin sampai Kamis sesi 1 akan dibuka pada pukul jam 9.30 sampai jam 12 siang ya. Lalu istirahat, dilanjut sesi 2 pada 13.30 dan sampai tutup jam 15.30 ya. Jadi ini adalah jam-jam pada saat kita kalau mau trading di saham ya. Sedangkan pada Jumat sesi 1 dibuka jam 9 pagi sampai jam 11 siang ya, 11.30 siang, dan sesi 2 pada jam 2 sampai jam 4 waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, kalau pasar forex ya, trading tetap aktif ya di sepanjang waktu. Jadi forex ini kita bisa trading 24 jam nonstop ya. Sebab forex ini merupakan diperdagangkannya di seluruh dunia, teman-teman. Ya, pasar forex terdapat 4 sesi perdagangan di dunia, yaitu sesi Australia jam 5 sampai jam 2 siang, sesi Asia Tokyo jam 7 sampai jam 16 ya atau jam 4 sore, dan sesi Eropa jam 1 siang sampai jam 10 malam. Sedangkan sesi Amerika dimulai pada pukul 8 malam sampai jam 5 subuh. Ya, jadi pasar forex ini karena semua sesi ini berjalan artinya 24 jam nonstop. Nah, jadi itu ya perbedaan antara pasar saham dan forex ya. Jadi sekali lagi menurut Andrew dua-duanya bagus, tergantung kita itu karakternya seperti apa. Jadi kesimpulan Andrew, apabila teman-teman ingin trading ya, ingin mendapatkan hasil yang cepat atau ingin trading dengan waktu yang singkat ya, Andrew bisa sarankan teman-teman untuk trading di forex ya. Tetapi buat teman-teman yang bertipe investor atau teman-teman mempunyai dana yang lebih besar, teman-teman ingin lebih punya banyak waktu dan tidak ingin memantau market ya setiap saat, atau teman-teman ingin yang lebih mudah diprediksi, Andrew bisa sarankan teman-teman untuk trading di saham ya. Jadi itu kesimpulan Andrew. Nah, buat teman-teman yang mau ya dari PowerPoint ini atau PDF ini, Andrew akan kasih, silakan donasi $10 saja, maka Andrew akan berikan PDF ini ke email teman-teman. Tetapi buat yang mau PDF-nya gratis ya, silakan like, comment, subscribe, dan share. Nanti Andrew akan berikan PDF ini secara gratis ke email teman-teman setelah teman-teman like, comment, subscribe, dan share, dan kirim dan di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training. Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis ya, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Nah, pertanyaannya untuk video kali ini adalah, menurut teman-teman ya, menurut pendapat pribadi teman-teman, jika teman-teman memiliki budget untuk investasi, manakah yang menurut teman-teman akan teman-teman pilih? Apakah teman-teman ingin trading forex ataukah teman-teman lebih memilih dengan trading saham? Dan sebutkan alasannya di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profit!